Pasca banjir bandang yang menerjang di hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh, seluruh pemimpin turun tangan untuk memberikan bantuan baik secara moral ataupun material dalam rangka menangani korban akibat banjir dan juga longsor. Krisis makanan terjadi di seluruh wilayah yang dampak bencananya sangat besar. Bahkan di sebagian wilayah harus mengalami pemadaman listrik yang sudah cukup lama. Banjir tidak hanya membuat dampak dari segi bencananya saja, namun juga ada akses yang terputus. Ada daerah yang terisolir. Sehingga mata pemimpin di Indonesia tertuju pada Aceh dan Sumatera karena dampak banjir yang sangat dahsyat sekali. Pemimpin-pemimpin di Aceh, bupati, wali kota, sampai kepada gubernur harus turun tangan mengatasi bencana banjir ini. Netizen Indonesia menilai ada beberapa bupati di Aceh yang tergolong gagah, yang tergolong respon cepat. Bahkan ada juga bupati yang cengeng di dalam menghadapi musibah ini. Tidak hanya itu, ada juga bupati yang ketika terjadi musibah, dia malah pergi ke umrah. Di mana tanggung jawab seorang pemimpin? Jadi teman-teman, hari ini kita merangkul beberapa karakter bupati ketika menghadapi bencana musibah kemarin yang terjadi di Aceh. Yang pertama, bupati paling gagah di Aceh. Hasil daripada survei netizen, bupati paling gagah jatuh kepada Iskandar Al-Farlaki. Di mana Iskandar Al-Farlaki yaitu bupati Aceh Timur dengan slogan Aceh Timur Garang. Dan karakter bupati Aceh Timur benar-benar garang. Rela basah-basah turun ke masyarakat, berani tampil di depan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan ini dia videonya, kita lihat. Yakinlah bahwa saya tetap berada bersama dengan Bapak Ibu sekalian di Aceh Timur. Bahkan di dalam rapat-rapat saat dialog dengan TV-TV nasional, saya menyatakan bahwa ada rakyat saya di Penarun dan Lokop yang terancam kelaparan. Perlu saya gambarkan kepada seluruh Bapak Ibu sekalian, bencana banjir terjadi seluruh Aceh Timur. Bahkan bencana ini Aceh, Sumatera, dan Sumatera Barat. Kondisinya sangat parah sekali. Daya rusak akibat banjir persis seperti tsunami. Banjir di kota ini, banjir di kota Perlak, di kota-kota semua lumpuh total. Pemerintah kita lumpuh total. Bantuan yang lainnya akan menyusul Bapak Ibu sekalian. Ya, karena bencana ini semuanya. Ya, bukan hanya di sini. Tapi di daerah lain kita juga mendapatkan bencana yang sama. Khusus yang di sana, tadi helikopter didaratkan. Di dalamnya ada gubernur juga. Ada bantuan yang didaratkan di lapangan dekat Kompi. Ada 1,8 ton. Ya, ini yang paling banyak kami bawa adalah beras. Ya, sementara bantuan-bantuan yang lain baru masuk besok dan malam ini. Baik dari Medco maupun yang masuk melalui Kemensos dari Belawan. Ya, mohon bersabar karena ini bencana bagi kita semua. Kita berharap agar proses ini cepat selesai. Setelah pemulihan ini dilakukan, maka akan kita lanjutkan dengan rehab rekon sebagaimana disampaikan tadi. Ya.
Yang kedua, bupati yang juga tergolong responsif, sangat cepat mengenai korban banjir yang terjadi di Kabupaten Biren. Bupati Biren juga bergerak cepat untuk menangani korban banjir yang ada di kabupaten tersebut. Biren merupakan salah satu kabupaten yang terkena dampak banjir paling parah. Sehingga karakter bupati yang responsif dibutuhkan untuk mempercepat akses masyarakat, apalagi ada jembatan yang putus, jembatan Tablang, dan juga salah satu jembatan di Jalan Juli Takengon. Bagaimana respon Bupati Biren dalam merespon setiap kejadian dan laporan yang mereka terima? Sekarang kita lihat videonya. Selanjutnya ada bupati yang ketika sedang terjadi bencana dahsyat seperti ini, malah bupati tersebut pergi ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah umrah. Bukankah ibadah umrah itu tunda? Karena itu bukan sebuah kewajiban. Ada hal lain kewajiban seorang pemimpin untuk mengurusi warganya yang sedang kena dampak bencana. Tapi malah bupati ini pergi ke umrah, yaitu Bupati Aceh Selatan. Konon, Zakir Manaf sebagai orang nomor 1 di Aceh atau sebagai gubernur Aceh juga menegur Bupati Aceh Selatan agar tidak ke luar negeri. Tapi apakah beliau jadi untuk melaksanakan ibadah umrah? Netizen mengatakan bahwa Bupati Aceh Selatan benar-benar sudah pergi melaksanakan umrah setelah menandatangani bahwa Aceh Selatan dalam kondisi darurat bencana. Dan ini dia, kita lihat videonya. Masya Allah, ini kalau beritanya bener ya. Jadi ini ya minta status bencana nasional biar semua dilimpahkan ke pemerintah pusat, jadi bapak teh bisa umroh gitu. Supaya bisa merayakan ulang tahun istri tercinta gitu bapak. Ibu selamat ulang tahun ibu. Gimana? Tenang nggak bu? Umroh di tengah warganya yang kena bencana itu bu. Tenang nggak hati ibu? Oh iya ibu, stok video masih banyak nggak? Sok atuh di upload gitu ya, biar nggak ketahuan kalau lagi umroh. Tapi jangan dimatiin kolom komentarnya itu si bapak. Masya Allah, tabarakallah. Yang terakhir, ada Bupati tercengeng. Hasil daripada survei netizen. Bupati tercengeng ada di Kabupaten Aceh Utara. Dengan slogan Aceh Utara Bangkit, yang dipimpin oleh seorang bupati yang melawan kotak kosong pada pemilu kemarin, yaitu Ayahwa. Ayahwa sampai menangis. Dia angkat tangan untuk menangani bencana banjir yang ada di Aceh Utara. Begitu parahnya banjir di Aceh Utara, Bupati Aceh Utara menangis, meminta bantuan kepada pusat, meminta respon pada pemerintah pusat. Dan netizen menilai karakter Bupati Aceh Utara adalah bupati tercengeng yang ada di Aceh. Oke teman-teman, ini dia, kita lihat bagaimana Bupati Aceh Utara menangis menangani persoalan ini. Tidak sanggup, korban yang luar biasa. Rumah masyarakat hilang, pusat tidak ada perhatian, menganggap bencana biasa. Tapi coba kita buka mata hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat, saya turun ke air. Sebenarnya skenario saya buat, saya turun ke air, suruh pakai payung, datang ke dalam air, supaya masyarakat mencaci saya. Kenapa mencaci?
supaya pusat tahu bahwa di Aceh Utara ini ada banjir. Padahal saya terjebak dalam air hampir 2 malam tidak keluar. Dan baru 2 kali ini datang ke posko. Saya selalu di lapangan lihat masyarakat. Sayang masyarakat kita, anak-anak kita kelaparan. Tapi apa yang boleh buat kita? Kekuatan kita tidak ada. Kita hanya beras yang ada. Maka kemarin saya buat video. Gimana caranya supaya masyarakat dicaci saya? Gara-gara dicaci saya, pusat tahu bahwa di Aceh Utara ada banjir, ada bencana. Kalau kita bilang yang benar, mereka tidak viralkan. Coba kita lihat di Langkahan, di sawah, 2 desa hanyut, tidak ada, tapi tidak diviralkan. Maka harus kita buat bukti yang salah-salah supaya masyarakat diviralkan. Sekarang ada di TikTok. Alhamdulillah, terima kasih kepada netizen-netizen yang telah mencaci saya. Terima kasih. Semoga pusat ini melihat bahwa di Aceh Utara ini banjir dengan gara-gara dicaci saya. Itu memang skenario saya buat. Jadi teman-teman, itulah karakter pemimpin-pemimpin yang berhasil kita rangkum, yang muncul ke media dengan berbagai macam karakter yang ada di Aceh. Semoga kita memahami bagaimana cara memilih pemimpin yang benar ke depan jika dalam pemilihan kemarin kita salah memilih. Oke, terima kasih. Wassalam.